Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin amma ba'd. Yang kami hormati Bu Zahratur Rahmah selaku dosen pengampu mata kuliah Al-Quran dan isu-isu kontemporer. Dan tak lupa teman-temanku sekalian seperjuangan kelas IGTD yang kami sayangi. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita semua hingga saat ini. Alhamdulillah masih diberi kesehatan, masih diberi rezeki yang banyak, masih bisa bernapas. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tatanan-tatanan yang indah kepada umatnya. Pada kali ini kelompok kami akan membahas perkuliahan dengan tema problem kemiskinan. Yang pertama, pengertian kemiskinan. Menurut BPS dan Depos, kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik makanan maupun non-makanan. Dari segi ekonomi, kemiskinan adalah kondisi yang ditandai oleh serba-serbi kekurangan pendidikan, seperti kekurangan pendidikan, keadaan kesehatan yang buruk, dan dan kekurangan transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan dari segi politik, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat akses terhadap kekuasaan. Seperti meliputi A. Modal produktif atau aset. Kemiskinan dan kaitannya dengan ketidaksamaan kesempatan dalam mengakumulasikan basis kekuasaan sosial. Yang pertama yaitu modal produktif atau aset seperti tanah, perumahan, alat produksi. Yang kedua yaitu sumber keuangan. Yang ketiga organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama. Yang keempat yaitu jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang maupun jasa. Yang kelima yaitu informasi yang berguna untuk kemajuan hidup. Dari segi sosial psikologis, kemiskinan adalah kekurangan jaringan dan struktur jaringan sosial yang mendukung dalam mendapatkan kesempatan peningkatan produktivitas. Penduduk miskin secara spesifik memiliki ciri karakteristik antara lain. Yang pertama, 60% masyarakat miskin memiliki mata pencaharian sebagai buruh tani. Yang kedua yaitu 60% masyarakat miskin memiliki penghasilan di bawah UPR atau lebih rendah dari UPR juga bisa. Hal ini berpengaruh pada asupan energi terhadap tubuh yang hanya kurang dari 2100 kilokalori per hari. Yang ketiga, masyarakat miskin
masuk dalam kategori rumah tangga rawan pangan atau kesulitan dalam hal pangan. Secara nasional menembus angka 30%. Yang keempat, masyarakat miskin memiliki skill dan kemampuan yang rendah. Dilihat dari kualitas sumber daya manusia, secara marginal mereka tinggal di wilayah yang infrastrukturnya sangat terbatas dan tingkat adopsi teknologinya rendah. Yang B, faktor-faktor penyebab kemiskinan. Rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya kesehatan, terbatasnya lapangan kerja, dan kondisi keterisolasian. Dalam laporan yang dikeluarkan oleh World Bank, diketahui ada 5 faktor yang dianggap dapat mempengaruhi terjadinya kemiskinan, yaitu pendidikan, jenis pekerjaan, gender, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar, dan infrastruktur dan lokasi geografis. Seperti yang telah dikemukakan oleh Nazaro, yang pertama, kemiskinan selalu dikaitkan dengan ketidakmampuan dalam mencapai pendidikan tinggi. Hal ini kaitannya dengan mahalnya biaya pendidikan. Walaupun pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan untuk membebaskan uang bayaran di tingkat sekolah dasar dan sekolah lanjutan menengah pertama, namun komponen biaya pendidikan yang lain yang harus dikeluarkan masih cukup tinggi, seperti uang, buku, seragam sekolah. Yang kedua, kemiskinan juga selalu dihubungkan dengan jenis pekerjaan tertentu, seperti di bidang pertanian, untuk mata pencaharian pertanian, daerah pedesaan, dan sektor informal dari daerah perkotaan. Dengan demikian, tingginya tingkat kemiskinan di sektor pertanian menyebabkan kemiskinan di antaranya kepala rumah tangga yang bekerja di pertanian menjadi lebih besar membandingkan dengan mereka yang bekerja di sektor lainnya. Yang ketiga yaitu hubungannya dengan gender. Di Indonesia sangat terasa sekali dimensi gender dalam kemiskinan, seperti kemiskinan tingkat buta huruf, angka pengangguran, pekerjaan di sektor informal, dan lain-lainnya. Sebagian penduduk perempuan juga memiliki posisi yang lebih baik, yang lebih tidak menguntungkan daripada penduduk laki-laki, atau mungkin dianggap tidak menguntungkan daripada penduduk laki-laki. Yang keempat, hubungan kemiskinan dengan kurangnya akses terhadap berbagai pelayanan dasar infrastruktur. Infrastruktur baik yang akan meningkatkan pendapatan orang miskin secara langsung dan tidak langsung melalui penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, transportasi, telekomunikasi, akses energi, air, dan kondisi sanitasi yang lebih baik. Yang kelima, lokasi geografis berkaitan dengan masalah kemiskinan karena kondisi alam yang terukur dalam potensi kesuburan tanah dan kekayaan alam. Yang kedua, pemerataan pembangunan.
Faktor-faktor di atas adalah keterkaitan satu sama lain yang membentuk lingkaran kemiskinan. Rumah tangga yang miskin pada umumnya berpendidikan rendah dan terpusat di daerah pedesaan. Karena pendidikan rendah, maka produktivitas pun menjadi rendah, sehingga imbalan yang diperoleh oleh penduduk miskin tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dalam menghasilkan keluarga-keluarga pada generasi berikutnya. Ada pula secara umum kondisi kemiskinan ada pula yang disebabkan oleh menurunnya produktivitas seorang atau masyarakat yang berpendidikan rendah merupakan akibat dari pendapatannya yang pula rendah. Berdasarkan uraian tersebut, bahwa faktor penyebab kemiskinan sangat kompleks dan saling memengaruhi. Artinya kemiskinan juga terjadi bukan disebabkan oleh satu faktor, namun banyak faktor yang lainnya. Hanya sedikit dan hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya ya mohon maaf lahir dan batin. Berikutnya akan diteruskan oleh pemakalah yang berikutnya. Sekian dari saya. Bila ada tutur kata yang kurang jelas maupun kurang sreg di hati panjenengan dari pribadi saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.